Selesai bantuin jualan, jangan lupa foto dong buat kenang-kenangan. Si Abang Molen Mini bukan satu-satunya pedagang yang beruntung didatangi Ayu, karena Ayu memang sering bantu para penggerak UMKM dengan ngelarisin dagangannya. Selebgram dan beauty influencer Tasya Farasya dan suaminya Ahmad Assegaf akhirnya bertemu dalam sidang perdana perceraian mereka yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan agenda mediasi. Ahmad Assegaf yang digugat cerai datang ke persidangan dengan santai dan masih bisa senyum-senyum di hadapan kamera juruwarta. Sedangkan Tasya datang ke pengadilan dengan wajah murung dan pelit bicara, serta mengenakan dress code warna kuning yang sekaligus kode keras kalau warna kuning itu sebagai penanda awal dan akhir dari pernikahannya dengan Ahmad Assegaf. Saat akad nikah 2018 silam, Tasya pakai gaun warna kuning. Ketika hadir di sidang cerai perdana 2025, Tasya pakai dress code kuning. Wrap in yellow once more. Begitu tulis Tasya di medsosnya. Bang, hari ini nggak didampingin kuasa hukum, Bang. Nomor antrian B6. Mana ya? Hati-hati ya. Tolong ke kuasa hukum. Ada yang mungkin disampaikan? Terima kasih banyak. Sosial medianya seperti apa, Pak? Jalan dulu. Kata ya semuanya. Kata Tasya benar sedang terapi kata Tasya. Kenapa? Sedang terapi kata Tasya. Iya betul. Ya, masih. Hati-hati ya semuanya. Kata Tasya mungkin terapi karena apa kata Tasya? Boleh tanya kuasa hukum saya. Enggak, kalau dari kata saya sendiri gimana? Terima kasih semuanya ya. Semangat memang. Ya, depan ya. Sudah aja di mana mungkin ada yang disampaikan Bang, kasih Bang. Bagaimana tadi melihat langsung tatapan dengan Ya normatif aja. Fokusnya hanya pengen cepat selesai. Iya, normatif. Jadi ngelihat apa nggak ada ini, nggak ada efek. Ya itulah karena kalau kita diskusi juga ya lagi pengen apa ada privacy aja lah ya. Jangan Kami kan cerai menghargai. kita putus aja kadang Iya. diem. Ya itu kan beliau. Iya. Itu Beda orang beda-beda. Beda orang kan beda. Wajar orang diterpa masalah seperti ini kalau lebih cenderung lebih murung pastilah, namanya juga kita sama-sama manusia, kami maklumi itu, tidak mau banyak bicara ya. Mungkin Ibu Tasya sekarang juga butuh privacy, Betul. butuh waktu untuk tenang, untuk sendiri. Di balik diamnya itu, Tasya Farasya ternyata memendam luka dan kecewa. Bahkan persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan hanya untuk mengurus legalitas akta cerai. Karena faktanya, Tasya Ahmad sudah cerai secara agama sejak 10 September 2025. Secara agama sudah ditalak, sudah Sejak tanggal selesai. 10 Tanggal September. 10 September Kami kemarin. ajukan gugatan pada tanggal 12 September, telah ditalak secara agama tanggal 10 Iya, September. sudah selesai. Tinggal secara ini aja. Secara hukum lah, secara administrasinya. administrasi ya. Pisah rumah Iya, sudah pisah rumah. Sekarang kondisi juga sudah pisah Iya. rumah. Gugatan yang kami ajukan pun ke rumah yang sekarang tergugat tinggal. Iya, sih. gitu. Karena- Termasuk somasi kami kirimkan ke rumah. Iya, makanya kami Iya. bilang kan Ini akumulasi. Hasilnya ini sebetulnya dibilang deadlock ya deadlock, cuma ada sepakat sebagian. Iya. Sepakat sebagian itu adalah perihal hak asuh anak. Iya. Hak asuh anak sudah disepakati jatuh kepada Ibu Tasya. Untuk selanjutnya ya kita nanti fokus pada pembuktian pokok perkara sih. Iya. Ya, Ahmad Assegaf sudah tidak punya harga dirinya di hadapan Tasya Farasya, baik sebagai mantan suami maupun ayah dari anak-anak. Buktinya, selain hanya minta cerai dan hak asuh anak, Tasya cuma menuntut nafkah lahir sebesar Rp100 saja kepada Ahmad. Kami minta cerai dan hak asuh sama nafkah Rp100. Karena Simbolis. sebenarnya selain daripada simbolis, karena kan ketika menikah kan nafkah ini sulit ya. Jadi ya waktu menikah aja sulit, apalagi sudah cerai. Jadi artinya Rp100 ini juga kami kan juga ragu. Belum tentu dikasih. Tak hanya menggugat cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Tasya Farasya juga sudah ancang-ancang untuk melaporkan Ahmad Assegaf secara pidana terkait dugaan penggelapan uang perusahaan sebesar miliaran rupiah. Kami lagi mengumpulkan bukti-bukti
terkait hal tersebut. Somasi sudah kami ajukan, tapi terkait apakah nanti dugaan tersebut itu akan kita lakukan upaya hukum, ya nanti kita lihat sama-sama. Jadi ya Gitu. sambil proses berjalan. Iya, Kami karena saat ini fokusnya adalah untuk masalah cerai. Apakah nanti dalam perjalanannya ternyata ini kita bertekad bulat untuk melanjutkan ini ke proses yang lebih lanjut seperti laporan pidana atau apa ya? Iya. Paralel lah jalan semua. Anggaplah itu terbukti. Bu Tasya ini belum tentu mau melakukan upaya hukum apa-apa kok. Nominal bukan masalah gitu, tapi masalah kepercayaannya. Gitu, itu poinnya gitu. Jadi kalaupun nanti ternyata setelah bukti-bukti terkumpul ternyata memang benar, kalaupun nanti seperti itu pun nanti kita akan lihat lagi. Pengadilan Agama Jakarta Selatan sepertinya menjadi tempat karamnya pernikahan sejumlah selebriti tanah air. Selain beauty influencer Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf yang sedang menjalani proses cerai, komedian Andre Taulany juga menjalani sidang cerai perdananya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. 3 kali batal bercerai dari Erin Wartia Trigina saat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang, Haji Andre kini memilih Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai pengadil yang diharapkan bisa menjatuhkan vonis cerai. Tapi sayangnya, sidang cerai perdana di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, baik Andre maupun Erin kompak sama-sama tidak hadir. Sidang AT ya, sidang pertama tadi yang menghadiri hanya kuasa hukum dari AT. Yang pihak termohonnya tidak datang. Jadi ditunda untuk upaya perdamaian sama memanggil kembali termohon. Sidang hari ini sudah berjalan untuk pemeriksaan legalitas, terus kebetulan untuk termohon hari ini tidak hadir. Intinya masih pemanggilan para pihak. Belum mediasi. Kan kalau mediasi itu harus hadir dong dua-duanya. Gimana mau mediasi kalau nggak ada pihak termohon? Lantas, mengapakah Andre Taulany tidak hadir di sidang cerai perdananya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Padahal Andre ngotot banget ingin bercerai dan ingin segera menyandang status duda. Kurang tahu, terakhir ngasih kabar ke saya intinya lagi di luar kota atau di luar negeri. Kalau misalkan ada yang disampaikan, nanti mungkin Pak Haji atau ada sendiri yang menyampaikan. Terkait di Tiga Rasa kan belum masuk sampai pokok perkara ya. Jadi mintanya di sini, kesehariannya di sini, ya sudah kita ajukan di sini saja. Pak Haji ingin bercerai ya? Ya saya diamalkan seperti itu, makanya adanya gugatan di sini ya seperti itu. Harapan Andre Taulany yang ingin bercerai dari Erin sampai harus memindahkan lokasi gugatan dari Pengadilan Agama Tiga Raksa ke Pengadilan Agama Jakarta nampaknya bakal menemui kegagalan lagi. Lantaran Erin sudah cukup lama stay di London, Inggris menemani anaknya yang sedang melanjutkan studi di negeri Pangeran Charles itu. Ada pihak dari kuasa termohon nanti hadir, mungkin saya nanti akan dihukumin lagi. Cuman nanti update-nya tadi saya diinformasikan sekitar 2 minggu lagi. Daripada termohon hadir. Masih pemanggilan para pihak, belum mediasi. Kalau mediasi kan harus hadir. Berkaca dan belajar dari hat-trick gagal cerai di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Andre Taulany diam-diam sudah menyusun strategi agar gugatan talak cerainya kepada Erin dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Itu masuk pokok perkara ya, nanti aja update-nya. Kita menjaga banget tidak sama sekali melibatkan untuk anak-anak. Selain beauty influencer Tasya Farasya dan komedian Andre Taulany, Pengadilan Agama Jakarta Selatan ternyata juga bakal menangani perkara talak cerai komedian Harabdu Thohar alias Bedu. Ya, komedian Bedu diam-diam ternyata sudah mengajukan talak cerai kepada istrinya, Ika Anggraini secara e-court sejak 22 September 2025. Ada masuk ya perkara dengan pihaknya inisial pihak pemohon ya, HT. Terus lawannya inisialnya Ika. Itu perkaranya. Di daftarnya tanggal 22 September 2025, sidang pertamanya nanti tanggal 30 September 2025. Cerai talak. Dipastikan pihak laki-laki yang memasukkan gugatan dia? Ya, sidang pertama saja.
Dan mereka juga bisa hadir ke Bandung. Ya tergantung pihaknya. Pihaknya bisa hadir, bisa juga tidak kan. Bisa yang hadir, bisa kuasanya aja, bisa langsung dengan pihaknya. Komedian Bedu yang mengajukan talak cerai istri tentu saja sangat mengagetkan. Sebab selama ini tak pernah terdengar isu gonjang-ganjing pernikahan Bedu dan istrinya. Lantas, apakah alasan Bedu mengajukan talak cerai istrinya ke pengadilan agama? Seperti sebelumnya, sesuai dengan aturan, kami tidak bisa menginformasikan tentang isi gugatan itu. Nomor perkaranya tidak bisa disampaikan. Meski pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berkenan membeberkan alasan Bedu mengajukan talak cerai, namun spekulasi beredar kalau masalah finansial jadi penyebab utama. Apalagi Bedu mengaku pernah bangkrut sampai harus menjual harta bendanya, mulai dari jual mobil dan rumah. Rumah yang saya jual kayaknya sudah ditempatin sama yang beli. Dan sekarang saya juga sudah menempati alamat rumah yang baru. Alamatnya aja yang baru, rumahnya rumah lama. Kalau saya sih selalu percaya ya, mau kita tinggal di mana aja, rezeki kita memang sudah diatur ya, sudah ditakar. Jadi karena saya yakin rezeki itu sudah tertakar dan nggak akan pernah tertukar. Jadi kita mau rumah baru, rumah lama, rumah mau roboh sekalian gitu, bukan rumah yang belum jadi, ya saya yakin rezeki kita memang sudah pasti ada buat kita. Mau dimanapun kita tinggal, ya rezeki kita memang ya sudah diatur. Tak hanya menjual rumah, Bedu juga harus menerima nasib kalau popularitasnya sebagai artis sudah tak lagi bersinar terang. Bedu sudah jarang tampil di televisi dan tak laku lagi jadi artis. Up and down in the real life, I think it's ya biasa ya. Naik turunnya kehidupan seseorang itu dalam sebuah kehidupan yang nyata itu suatu hal yang biasa. Ada kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jadi setelah kemudahan ya siap-siap untuk mendapatkan ujian ya. Jadi ya itulah kehidupan. Ya, itulah kehidupan. Bedu sudah mengajukan talak cerai istrinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bedu dan istrinya akan menjalani sidang cerai perdana 30 September mendatang. Akankah bahtera pernikahan Bedu berakhir dengan vonis cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Kan baik-baik saja. Jonathan Frizzy tertunduk lesu ketika jaksa membacakan tuntutannya. Udara di ruangan sidang Pengadilan Negeri Tangerang di mana ia diadili semakin terasa panas. Ijong dituntut hukuman penjara selama 1 tahun karena dinilai terbukti melanggar pasal 435 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Tidak mengandung narkotika dan psikotropika. Kandungan bahan aktif tersebut adalah ethylidate, di mana ethylidate adalah sejenis agen hipnotik intravena yang digunakan secara luas dalam praktek anestesi untuk menginduksi dan mempertahankan anestesi. Vonis belum jatuh, namun mimik Ijong sudah memperlihatkan kegusarannya akan nasib ke depan, karir dan kehidupannya. Bagaimana dengan tuntutannya Bang Ijong? Seperti apa mungkin Bang Ijong? Seperti apa sebenarnya Bang Ijong? Apa hukum yang seperti apa mungkin Bang Ijong? Bang Ijong, tadi isi bukunya ada catatan khusus atau gimana Bang? Bang Ijong. Selama persidangan ini berlangsung, fakta tersebut tersampaikan bahwa Ijong tidak mengetahui bahwa di dalamnya itu ada ethylidate atau obat keras, karena ethylidate atau obat keras itu tidak kasat mata seperti narkoba yang lain. Itulah kemungkinan salah satu fakta persidangan yang mungkin menjadi salah satu materi pembelaan kami, yang mana kami juga belum meneliti dari tuntutan jaksa apakah menyebutkan tentang pengetahuan Ijong terkait ethylidate tersebut. Sejak Mei 2025 silam, hidup Ijong berubah drastis. Dari bintang menjadi pesakitan lantaran diringkus polisi. Dugaannya tak main-main terlibat dalam sindikat peredaran Catrite Vape berisi liquid yang mengandung zat ethylidate. Padahal ethylidate sendiri sebenarnya obat penenang dan banyak digunakan untuk anestesi. Sejak Juni 2025, Ijong dijebloskan ke tahanan meski dalam kondisi sakit.
Sempat ada pendarahan dan vonis kanker di bagian ususnya, tapi sang aktor tetap dibui. Dan sekarang harus siap-siap pula makin lama terpenjara. Ijong sudah menjalani kurang lebih dari bulan Juli 2 bulan. Nah, berarti masih ada 10 bulan dari tuntutan jaksa, begitu. Tetapi kalau bagaimana nanti hasil akhirnya, ya kami mengharapkan putusan yang terbaik dan seringan-ringannya untuk Ijong, mengingat Ijong perlu menghidupi keluarganya dan juga ketidaktahuan Ijong, dan Ijong di sini peranannya hanya membantu. Cerita miris Ijong makin lengkap ketika sejak ia menderita dan hidup dibui, Ririn Dwi Ariyanti makin tak peduli dengannya. Tak pernah sekalipun membesuk ketahanan, tak sekalipun mensupport dengan hadiri sidang. Bahkan kemarin, tepat ketika Ijong menghadapi sidang tuntutan, Ririn malah asyik happy-happy dengan circle-nya bermain pedal. Puja-puji membanjiri Celine Evangelista. Gara-gara aksinya membantu jamaah umroh lansia asal Algeria yang tersesat di Tanah Suci. Terpisah dari rombongannya dan tak bisa pulang ke tempat penginapannya. Artis yang statusnya belum lama menjadi muslimah ini terlihat sangat sabar membantu si ibu. Penuntunnya bahkan memberinya alas kaki. Karena alas kaki si ibu juga hilang entah kemana. Sejak memeluk Islam dan bahkan kemudian melanjutkannya dengan yakin berhijab di tahun 2024 lalu, Celine juga terus menunjukkan istiqomahnya. Rajin ikuti kajian untuk memperdalam agama barunya. Rajin pula berbagi pengalamannya dalam menemukan Islam. Lagi berusaha sih ya, belum sempurna banget, cuman lagi berusaha untuk mempelajari. Terima kasihku. Perubahan drastis tak hanya dari luar, tak hanya dari fisik serta penampilan, tetapi juga secara emosional. Celine yang banyak omong, yang cenderung keras intonasinya, kini benar-benar tak berbekas. Ia juga sudah tak lagi mengedepankan emosi jika berkaitan dengan Stefan William, sang mantan suami. Meski sampai sekarang untuk urusan anak-anak hasil pernikahan mereka, Cio dan Koa masih selalu menimbulkan intrik. Namun Celine jauh lebih bijak menyikapi. Semua orang pasti berubah lah kalau punya anak kan. Pasti lebih wibawa, mungkin lebih. Karena kita udah mikir udah punya anak ya, lebih pentingin anak. Mungkin belum menjadi muslim yang baik dan berusaha sih Kak. Aku juga sebenarnya masih gimana ya namanya, pasti kan dari lingkungan juga kan nggak semuanya mendukung, ada pro dan kontra tetap. Celine yang baru membuat Stefan William pun terketuk untuk menghormati. Toh tak ada untungnya memelihara seteru. Stefan juga tak ingin kehidupannya saat ini dengan istri barunya Ria Andrews. Perkembangannya baik-baik aja. Gitu aja. Udah pintar apa aja? Udah pintar banyak hal. Rasa syukur sih, kayak terharu. Rasa syukur, terima kasih Allah masih aku diberikan umur untuk kembali ke jalan yang memang seharusnya dan masih diterima di sini. Masya
Masya Allah, luar biasa. Salut banget ya pemirsa sama Celine Evangelista. Memang ya, sejak menjadi mualaf ini, Celine seperti meninggalkan kehidupan duniawinya dan lebih banyak melakukan kebaikan. Sebelumnya, seperti yang kita tahu nih, Celine itu pernah terjun juga menjadi relawan medis untuk menolong para pendemo. Dan yang paling luar biasa yang tadi kita lihat juga, saat sedang sibuk ibadah, Celine ini masih sempet-sempetnya loh untuk menolong seorang ibu asal Algeria yang terpisah dari rombongannya. Wow, hebat banget pokoknya. Well, alright pemirsa semuanya, happy morning. Pagi hari ini bersama saya, Natasha Germania yang akan nge-spill cerita selebriti paling update, paling viral, dan paling hot. Di mana lagi kalau bukan di obrolan seputar selebriti. Next ada Vicky Prasetyo yang tiba-tiba nih ngikutin nih jejaknya sang mantan istri ya, Kalina Oktaradi untuk bisnis kuliner. Ini kita berpikir nih ya, apakah mau nyaingin atau gimana nih Mas Vicky? Tapi kita juga jadi penasaran, pemirsa juga pastinya penasaran banget kan? Kalau gitu langsung yuk kita simak kabar selengkapnya berikut ini. Pemirsa, kisah Kalina Oktarani sukses jualan es teler Sultan ternyata memantik hasrat mantan suaminya Vicky Prasetyo untuk ikut menjajal terjun ke bisnis kuliner. Ia tidak sendirian, sang gladiator cinta ini menggandeng komedian Nunung untuk bermitra dengan membuka usaha rumah makan yang menyajikan menu ayam bakar. Seperti inilah suasana rumah makan yang dirintis Vicky bersama Nunung. Iya pemirsa, saat ini sudah ada di outlet ayam panggang Mami Nungki, Nunung dan Vicky. Wah, ini salah satu terobosan kita berdua dari resep terbaik Mami Nunung. Sementara itu, setelah sukses membuka rumah makan di kota asalnya Solo, Nunung menerima ajakan Vicky Prasetyo untuk mencoba peruntungan dengan membuka resto ayam panggang yang diberi nama Mami Nungki yang memiliki arti Nunung dan Vicky di Jakarta. Selama 5 bulan, keduanya mempersiapkan segala sesuatunya. Nunung mengaku menu yang disajikan merupakan resep warisan dari eyangnya terdahulu. Ini masakan sebetulnya masakan nenekku zaman dulu banget ya. Kalau orang dulu manggang ayam ya udah panggang gitu aja ya. Nah, kenapa eyangku tuh kok membuat ayam bisa jadi empuk banget gitu loh. Jadi memang dia bumbuin, dibakar dulu, baru dimasukin di gerabah. Nah, rahasianya gerabah itu dikasih papah pisang. Vicky dan juga Nunung menaruh harapan besar agar usaha kulinernya kali ini dapat disukai oleh banyak orang dan bisa membuka cabang di banyak tempat. Kerjasama ini bukan hanya semata dilihat dari sudut bisnis saja, tapi juga support Vicky untuk Mami Nunung yang tengah berjuang melawan kanker. Diharapkan dapat meringankan biaya yang harus dikeluarkan Nunung, Vicky terjun sendiri mengurusi usahanya. Bisnis ini aku awali sebagai rasa respect aku kepada Mami. Ya, aku hubungan selama ini baik ya, dalam arti ya sebagai senior yang mengayomi juniornya dan lain-lain lah, hubungan kita aku apresiasi banget. Dan aku mau menandakan bahwa dalam kondisi Mami seperti ini ya si anak yang paling nakal ini adalah nemenin Mami. Dan aku pengen nggak hanya menolong sekali gitu loh, tapi yang aku lihat adalah sisi kemanusiaan yang saling menghormati. Karena kalau bisnis itu nggak boleh tercederai rasanya, baik rasa makanan ataupun rasa si pemiliknya semua. Sementara itu di luar kompetisi berbisnis, hubungan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani tengah panas lagi. Kondisi itu dipicu gara-gara pernyataan Kalina belum lama ini soal pengalaman keguguran yang menyakitkan. Sementara Vicky yang saat itu jadi suaminya tidak memperdulikan dirinya. Pernyataan mantan istrinya itu sontak membuat panas Vicky yang sempat menjadi suaminya selama 6 bulan. Aku tahu, bukan aku yang tahu cerita ya. Itu kan ceritanya panjang, dirangkai kan. Dan aku lebih paham itu menceritakan siapa. Ya nggak apa-apa lah, tapi bagi aku tolong stop, kisah kita udah selesai. Tak hanya sampai di situ, mantan suami Angel Elga ini seperti menyindir Kalina yang mengumbar cerita berbau fitnah dan gibah di ajang pengajian. Mengajilah untuk memberikan dan mendapatkan makna, jangan malah menjadi ajang menggibah. Sebelumnya dalam sebuah acara kajian, Kalina menceritakan kondisi kehamilannya saat menikah dengan Vicky Prasetyo. Sambil mencurahkan air mata, ia menceritakan kondisi keguguran yang dialaminya saat ia hamil 3 bulan. Ini anak kamu yang meninggal di dalam kandungan istri kamu, pulang.
Saat itu, Kalina berusaha mengikhlaskan kondisi janin bayinya yang berusia 3 bulan dalam kandungan. Usai menjalani USG, ternyata kondisi bayinya sudah tidak bernyawa. Sempat berbahagia karena diberi kepercayaan Sang Maha Kuasa untuk mengandung, tapi harapan dirinya untuk bisa menggendong bayi dari pernikahannya dengan Vicky pun akhirnya sirna. Ia mengalami pendarahan hebat hingga janin yang dikandung Kalina tidak dapat bertahan. Jadi maksud saya stop semuanya. Udah kisah kita udah selesai, udah nggak ada yang diutak-atik lagi. Move on lah, kembalilah kepada kisah yang baru. Saya aja nggak pernah kok, gitu loh. Respect, saya ke TV, ya udah saya bermain aja dengan kata-kata saya. Lucu atau tidaknya subjektif orang melihat. Ya udah, tapi saya berdiri di kaki saya. Di tengah FOMO barisan selebriti luangkan waktu untuk olahraga padel, Ayu Ting Ting justru pilih cara lain saat punya waktu luang. Jajan di pinggir jalan. Kalau biasanya jajan bakso yang jadi makanan favoritnya, kali ini ia hanya beli cemilan molen mini. Tampil santai dan sederhana, Ayu icip-icip dulu nih. Kira-kira mau beli rasa apa ya? Ini molen. Ini lah, kalau ini apa? Coklat. Coklat maksudnya? Rasanya coklat. Oh, tapi ada pisangnya? Ada ini pisang. Iya, ini coklat doang berarti, nggak ada pisangnya berarti. Nah, ini onde-onde, boleh coba nggak? Habis itu kita nggak jadi beli. No. Kesel nggak abangnya? Ini masih panas, cuy. Masih, cuy. Masih, cuy, kata dia. Saya paling suka banget mas sama molen ini. Gak cuma icip-icip, Ayu juga kepo dengan proses pembuatan molen mini. Wah, jangan-jangan Teh Ayu mau buka usaha juga nih. Oh, digituin bang. Ini nggak apa-apa kita liatin. Sampai 2 kali ya? 2 kali. Bebas ya. Yang penting harus tipis gitu. Iya. Lagi asik-asik merhatiin abang yang jual molen, ada pembeli tuh. Ayu pun langsung gercep melayani pembeli. Sempat panik sih, namun bingung kalau 20.000 kira-kira dapat berapa molen mininya. Gak cuma melayani pembeli, pedangdut yang makin dikenal sebagai komedian ini pun menjual molen ini dengan gaya ceplas-ceplosnya. Beli berapa mas? 20.000. Beli 20.000 di sini. Sini apa sini? Ini. Oh ini. Campur. Campur mas. Yang coklat sama keju aja. Kejunya mak. Kejunya mana? Ini coklat, ini keju. Oh ya udah. Ini coklat. 15. 3, 5, 7. Pas nih. Pas. Enggak, udah bener. Nih. Ya Allah, jadi 25 nih mas. Karena belinya saya yang ngelayanin. Kan ada-ada aja nih Teh Ayu. Bantuin dagang malah naikin harga dagangan. Tapi bercanda pemirsa. Hehehe. Si abangnya malah happy banget tuh jualan ditemenin artis terkenal. Si abang asik bikin molen, Ayu juga sibuk layani pembeli yang datang. Awas Teh Ayu, jangan salah harganya loh. Selesai bantuin jualan, jangan lupa foto dong buat kenang-kenangan. Si abang molen mini bukan satu-satunya pedagang yang beruntung didatangi Ayu, karena Ayu memang sering bantu para penggerak UMKM dengan ngelarisin dagangannya. Apalagi kalau videonya viral, cukup membantu banget kan? Iya ya, iseng aja sih sebenarnya kita Kishu sama anak-anak tim Kishu TV. Niatnya sih ya, kalau kita cari yang jualannya sepi-sepi biasanya gitu. Kalau misalnya ada yang sepi pas kita lagi lewat, ya kita bantuin gitu. Kontennya namanya 10 menit aja gitu. Jadi gimana kita bantu orang-orang yang jualan tapi yang jualannya sepi gitu. Kalau berkesan sih semuanya berkesan ya mas. Maksudnya apalagi kalau kita bisa bantu dan tempat itu jadi lebih rame gitu kan. Ibaratnya kan kayak membuka rezeki juga kan buat mereka gitu. Jadi ya saya sama tim Kishu ya seneng aja sih, happy aja. Bangga, satu kata dari Iis Dahlia melihat pertambahan umur Devano dan Nendra. Kebanggaan itu ia bagikan di akun media sosialnya yang menampilkan perubahan penampilan Devano dari tahun ke tahun hingga kini 23 tahun usianya. Yang menarik, meski dari kalangan keluarga berada, Devano ternyata menolak perayaan ulang tahun bersama teman-temannya.
Devano hanya minta kumpul dan makan bareng di rumah. Aku bilang gini, Dek, mau dipestain nggak? Aku mau kumpul keluarga aja makan. Seneng banget walaupun aku tuh kalau mau ketemu dia aja tuh waktunya susah banget. Kayak tadi mau kesini dia datang. Ya, gue tuh kayak kalau bisa tuh gue nggak mau kerja gitu kalau ada dia tuh. Dia datang ke rumah, akunya pergi. Nanti dia datang ke rumah, akunya masih tidur. Kayak gitu-gitu loh. Jadi waktunya tuh yang kita tuh nggak pernah match. Yang penting keren, yang penting ngetren. Memaksimalkan untuk kontrol anak-anaknya, Iis Dahlia memang sempat kecolongan saat Devano mulai bikin tato di beberapa bagian tubuhnya. Tato dengan berbagai makna memang bikin keren versi Devano, tapi bikin kecewa Iis Dahlia. Lantas usia bertambah, benarkah Devano juga akan menambah tatonya? Atau Iis sudah melarangnya? Aku bilang udah ya, enough ya. Sekarang kayaknya sepertinya dia agak menyesal, cuman ya udahlah, udah kadung kan. Plat mobil gue ada, katanya itu singkatan nama mama sama papa. Ada pensil karena dia kayak mau menunjukkan bahwa dia seorang writer. Terus ada kaset bahwa dia menunjukkan seorang pemusik gitu-gitu deh. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Sarena, putri pertama Siti Badriah dan Christiana ini misalnya. Eksis layaknya Sibat, sekarang siap jadi Sibat kemasan saset. Ya, belum lama ini Sibat dan Chris membawa Sarena untuk masuk dapur rekaman. Wow, siapkan regenerasi Sibat nih ceritanya. Hari ini mau rekaman. Hari ini Sarena mau rekaman, guys. Ini menjadi biduan saset terrealisasikan. Bakat Sarena memang terlihat sejak lama. Pembawaannya yang centil, manja, tapi juga lucu, sangat menghibur. Apalagi kalau pose-pose cantik gini nih. Makin bikin gemes kalau Sarena kompak banget joget-joget bareng Chris maupun Sibat. Gak salah kalau pedenya Sarena ini langsung diarahkan untuk masuk dapur rekaman. Bobo di sarang. Suami keluar malah joget. Anak ganteng. Kalau Sarena masuk dapur rekaman ikutin jejak Sibat, lain ceritanya dengan Azam, anak Natalia Holscher dan Sule. Belum lama ini, Azam yang ikut tampil di acara sekolahnya justru terkesan ngelawak. Nah, Sule banget nih. Lihat aja, dalam beberapa kesempatan, tingkah Azam yang berdiri depan paling kiri selalu bikin salfok. Huh? Meski tinggal dengan Natalie Holscher, Azam tak pernah kekurangan waktu untuk quality time dengan anak Sule yang lain. Gak cuma main, kadang Azam mulai diajarin nyanyi juga sama Rizwan alias Enjan, anak ketiga Sule. Nah, kalau gini, kira-kira Azam bakalan jadi penyanyi seperti Rizky dan Enjan atau jadi komedian kayak Sule ya? Ini tenang harimu. Memang ya pemirsa semuanya, darah seni itu tidak bisa bohong. Buktinya masih berusia 3 tahun saja, Sarena atau yang biasa dipanggil Sarendul udah bisa terjun nih ya ke dunia tarik suara. Wow, belum lagi kalau diperhatiin nih di media sosialnya gitu, Sarendul tuh udah jago banget ngedance, terus juga suka ngelawak nih pemirsa semuanya. Sama tuh ya, seperti Azam yang kecil-kecil udah berani tampil di panggung dan udah ngelawak juga pula.
Persis banget tuh ya, seperti Papa Sule. Wah, ini sih kayaknya Sarendul dan juga Azam bisa-bisa nih menggeser posisi dari orang tua mereka di dunia entertainment. Ya, pokoknya kita doakan saja ke depannya pemirsa, supaya bakat seni mereka bisa terus terasah dan juga bisa dimanfaatkan dengan baik. Oke deh pemirsa GTV semuanya, tidak terasa Natasha sudah menemani kalian semua dengan obrolan-obrolan menarik di pagi hari ini. Sebelum berpisah, Natasha pengen ingetin lagi untuk jangan lupa terus saksikan obrolan seputar selebriti yang tayang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 7.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhir kata, Natasha Germania pamit undur diri. See you tomorrow. Bye-bye.